Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video kali ini, kami akan presentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Bisnis Enterprise, di mana tugas ini pada week ke-7 yang mulai. Nama anggota pada kelompok kami itu ada saya sendiri, Cuma Zara, Dia Tanggal, Saudara Kapinda, Aksa, dan Rachel. Pada slide yang pertama akan dipresentasikan oleh Diana kita bersama. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana proses akuntansi dilakukan di Monsoon? Apakah bagian ini penting bagi kelangsungan bisnis di sesi? Jelaskan mengapa. Di dalam Monsoon, proses akuntansi dilakukan dengan cara memasukkan transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan biaya ke dalam jurnal umum, dan kemudian melakukan pencatatan pada buku besar. Setiap transaksi yang tercatat di jurnal umum harus memiliki bukti transaksi yang dapat dibuktikan secara fisik, seperti faktur penjualan, nota pembelian, dan kwitansi biaya. Kemudian, transaksi-transaksi ini akan dicatat pada buku besar dan disusun ke dalam rekening-rekening akuntansi yang sesuai. Proses akuntansi di Monsoon sangat penting bagi kelangsungan bisnis di sesi, karena akuntansi merupakan dasar dari laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Laporan keuangan yang akurat sangat penting untuk memonitor kinerja bisnis dan membuat keputusan yang tepat dalam mengelola bisnis. Selain itu, proses akuntansi juga membantu dalam pengendalian keuangan dan pencegahan fraud atau kecurangan dalam bisnis. Dengan melakukan pencatatan transaksi secara akurat dan teratur, perusahaan dapat mencegah terjadinya kecurangan dan mengendalikan keuangan bisnis dengan lebih baik. Dalam konsumsi, pemain harus memahami dan menguasai proses akuntansi agar dapat membuat keputusan bisnis yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, bagian ini sangat penting dalam kelangsungan bisnis di sesi. Baik, selanjutnya pada pertanyaan kedua yang akan dipresentasikan oleh Mas Piana di bersama. Selanjutnya, kesulitan apa yang dialami oleh kelompok dalam menerapkan proses akuntansi di sesi konsultasi. Yang pertama itu ada kurangnya pengetahuan. Anggota kelompok tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsep akuntansi, maka menerapkan proses akuntansi di konsultasi dapat menjadi sulit. Yang kedua, kurangnya pengalaman dengan konsultasi memiliki fitur akuntansi yang kompleks dan membutuhkan pengalaman yang baik tentang bagaimana seperti bekerja. Jika kelompok tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam menggunakan konsultasi, maka memahami fitur akuntansi dapat menjadi sulit. Baik, selanjutnya pada pertanyaan ketiga yang akan dipresentasikan oleh Osirana di bersama. Oke, lalu bagaimana proses akuntansi di Fittersnacker? Apa permasalahan yang Fittersnacker hadapi? Fittersnacker adalah sebuah perusahaan yang memproduksi dan menjual camilan sehat. Seperti perusahaan lainnya, Fittersnacker juga memiliki proses akuntansi yang melibatkan pencatatan transaksi keuangan, pengolahan informasi keuangan, dan pelaporan keuangan. Proses akuntansi dari Fittersnacker dimulai dengan pencatatan transaksi keuangan seperti pembelian bahan baku, produksi camilan, penjualan produk, pengeluaran operasional, dan lain sebagainya. Transaksi keuangan ini dicatat dalam jurnal umum dan kemudian diposting ke buku besar. Selanjutnya, informasi keuangan diolah dalam bentuk laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Boleh lanjut? Namun, Fittersnacker juga dapat menghadapi beberapa permasalahan dalam proses akuntansinya. Beberapa masalah yang dapat terjadi antara lain, yang pertama itu ada kesalahan pencatatan transaksi keuangan. Nah, untuk kesalahan pencatatan transaksi keuangan ini, di dalam permasalahan Fittersnacker, yaitu kesalahan manusia dalam mencatat transaksi keuangan dapat menyebabkan kesalahan dalam informasi keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis dan memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua itu ada kurangnya pemahaman tentang peraturan akuntansi. Nah, di sini Fittersnacker mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkerjakan seorang akuntan penuh waktu atau
konsultan akuntansi, sehingga kurang memahami peraturan akuntansi yang diterapkan dan berpotensi mengalami kesalahan dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga itu ada kurangnya pemahaman tentang analisis keuangan. Nah, meskipun Peter Snacker memiliki laporan keuangan manajemen perusahaan, tapi tidak sepenuhnya memahami bagaimana menganalisis laporan keuangan tersebut dan menggunakannya untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Lalu yang terakhir, resiko kecurangan dan kehilangan data. Di sini Peter Snacker mungkin menghadapi resiko kecurangan atau kehilangan data dalam proses akuntansinya, yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan dan merugikan perusahaan secara finansial. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah resiko ini terjadi. Baik, selanjutnya pada pertanyaan di nomor 4 yang akan kita sampaikan oleh Nadia di Selanjutnya, bagaimana pendekatan SAP dalam proses akuntansi? Apa saja manfaat bagi bisnis? SAP memiliki pendekatan yang terintegrasi dan holistik dalam proses akuntansi yang meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi pengendalian. Dalam proses akuntansi keuangan, SAP memfasilitasi perekaman, analisis, dan pelaporan data keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Dalam akuntansi manajemen, SAP membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan data tentang biaya dan pendapatan perusahaan. Dan dalam akuntansi pengendalian, SAP memberikan solusi untuk memantau resiko dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan. Manfaat dari pendekatan SAP dalam proses akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada efisiensi. SAP dapat mempercepat proses akuntansi dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti pembuatan jurnal, pembayaran tagihan, dan pembuatan laporan keuangan. Yang kedua ada akurasi. Dengan SAP, data keuangan dapat direkam dan diproses dengan lebih akurat karena prosesnya terotomatisasi dan tidak tergantung pada input manual. Yang ketiga ada integrasi. SAP memungkinkan integrasi yang lebih baik antara fungsi-fungsi bisnis yang berbeda, seperti penjualan, pembelian, dan inventaris sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Yang keempat ada integrasi. Yang keempat ada analisis. SAP dapat menghasilkan laporan keuangan yang terinci dan memberikan data yang diperlukan untuk analisis kinerja perusahaan. SAP dalam proses akuntansi dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, akurasi, integrasi, kontrol, dan analisis keuangan mereka. Selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir yang akan dibahas oleh saya sendiri, itu jelaskan bagaimana kasus Enron dan Sarbanes Oxley apakah hal ini mempunyai pengaruh bagi bisnis di Indonesia. Yang pertama, pada kasus Enron sendiri yaitu adalah skandal korporasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, di mana perusahaan energi Enron melakukan praktik akuntansi yang salah dan manipulatif, melaksanakan laporan keuangan yang salah dan mencuri salah. Skandal ini terungkap pada tahun 2001 dan berakhir dengan kebangkrutan Enron serta pembukaan banyak investor dan karyawan. Pada XOX sendiri, Undang-Undang Federal AS Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 2002 sebagai respons terhadap skandal Enron dan skandal keuangan korporasi lainnya. SOX memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan dan mengurangi risiko kesalahan dari kesalahan. Sebenarnya, apa sih hubungan antara kasus Enron dengan SOX? Yaitu sangat erat karena SOX sendiri itu diciptakan sebagai respon langsung terhadap skandal Enron dan praktik akuntansi yang salah dan manipulatif yang ditemukan. SOX menetapkan persyaratan ketat untuk pelaporan keuangan dan memperketat pengawasan dan tanggung jawab manajemen perusahaan atas keuangan mereka. Selain itu, SOX juga memperkenalkan sanksi yang lebih berat bagi pelanggaran keuangan dan mengharuskan auditor independen untuk melakukan pengujian dan verifikasi yang lebih ketat atas laporan keuangan perusahaan.
Nah, bagi bisnis di Indonesia itu, pelajaran dari Paismon dan pengenalan SOX adalah pentingnya kepercayaan investor dan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang jujur dan transparan dapat membantu bangun kepercayaan dan kepercayaan investor. Selanjutnya, sementara praktik akuntansi yang salah atau manipulatif dapat merusak reputasi perusahaan dan merugikan investor. Oleh karena itu, perusahaan di Indonesia harus memastikan bahwa mereka memiliki standar akuntansi yang ketat dan memiliki kontrol internal yang kuat untuk menghindari kesalahan dan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, mereka juga harus mengambil tanggung jawab mereka dalam membangun kepercayaan investor melalui transparansi dan akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Jadi, secara keseluruhan, meskipun SOX tidak secara langsung berlaku di Indonesia, perusahaan di Indonesia dapat mengambil manfaat dari prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang tersebut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko dalam bisnis mereka. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok yang hari ini dapat mempresentasikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.